Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andin Eka Safitri, dosen tetap program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video unjuk kerja pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Pembelajaran yang saya sajikan merupakan mata kuliah graf terapan, mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester genap. Video ini merupakan pertemuan ke-9 dengan topik lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari konsep graf berbobot beserta representasinya. Pada pertemuan ini, mereka akan mengembangkan pemahaman tersebut untuk menganalisis proses pencarian lintasan terpendek sebelum mengimplementasikannya ke dalam program pada pertemuan berikutnya. Subjek PMK yang dituju pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis lintasan terpendek pada graf dan menyelesaikan permasalahan menggunakan algoritma Dijkstra. Subjek PMK tersebut mendukung CPMK mata kuliah, yaitu kemampuan menerapkan konsep dan logika berpikir komputasi dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan model problem-based learning. Mahasiswa tidak hanya diharapkan memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga mampu menjelaskan alasan dan proses berpikir yang mereka gunakan ketika menentukan solusi. Peran saya sebagai dosen adalah memfasilitasi proses tersebut melalui pertanyaan pemantik, diskusi, pemberian umpan balik, dan refleksi, sehingga mahasiswa dapat membangun pemahamannya secara bertahap. Media pembelajaran yang digunakan meliputi Google Maps sebagai pengantar konsep, whiteboard untuk simulasi algoritma secara langsung. Selanjutnya, mari kita masuk di proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan membahas algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra ini adalah algoritma untuk menghitung jarak terpendek, ya, menggunakan graf yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, sebelum masuk ke pertemuan, kita absen dulu. Aditya, nggak ada. Terus Almas, nggak ada. Angga. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Nah, jadi algoritma Dijkstra di sini, siapa yang sering menggunakan Google Maps? Nah, jadi si algoritma Dijkstra ini kaitannya kan untuk lintasan terpendek. Nah, jadi ketika kita menggunakan Google Maps itu biasanya ketika kita masukkan titik awal lalu ke titik tujuan, biasanya dia akan memberikan opsi perjalanan, ya kan? Opsi rute perjalanan. Biasanya ada sekitar 2-3 rute perjalanan. Nah, lalu dia akan memberikan opsi paling tercepat. Nah, si Google Maps ini menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, lalu selain Google Maps, si algoritma Dijkstra ini digunakan juga pada sistem navigasi, lalu distribusi logistik dan jaringan komputer. Nah, untuk navigasi ya mirip ya seperti Google Maps. Nah, untuk jaringan komputer. Nah, di sini siapa yang bisa mengira-ngira algoritma Dijkstra ini untuk jaringan komputer digunakan untuk apa?
buat kecepatan latensi atau bandwidth. Nah, ada lagi selain untuk kecepatan juga supaya kita pun tidak terlalu banyak membuang kabel. Contohnya apa? Untuk WiFi. Nah, untuk jaringan WiFi, kita bisa membuat rute-rute mana yang banyak persimpangannya, ya kayak di kampus kita nih. Nah, di mana rute yang routernya ini bisa menyebar. Jadi nggak kita kasih ke pojokan. Kalau ke pojokan nanti deket kamar mandi siapa yang mau pakai? Ya kan? Nah, itu contoh dari penggunaan algoritma Dijkstra. Oke, sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi graf berbobot. Apa itu graf berbobot? Ayo, ada yang masih ingat? Graf berbobot itu, bobotnya itu apa? Nilai. Oke. Lalu ada lagi yang mau menjawab? Bobotnya itu biasanya menentukan biaya, jarak, waktu, atau nilai. Nah, jadi graf berbobot itu kita berikan di mana? Di vertex atau di edge? Edge itu sisi ya. Edge itu sisi, vertex itu adalah simpul. Yang titik-titik itu. Nah, jadi kita berikan di edge ya. Jadi kita berikan di sisinya. Nah, tadi seperti yang dikatakan Hamzah, si bobot itu kita bisa asumsikan sebagai jarak atau asumsikan sebagai yang pasti. Kalau misalkan lampu merah, sebanyaknya lampu merah itu kan nggak pasti. Karena apa? Kalian lewat, setiap orang lewat, tidak semua orang dapat lampu hijau atau tidak semua orang dapat lampu merah. Nah, jadi itu tergantung keberuntungan. Yang pasti misalkan apa? Banyaknya polisi tidur misalkan. Atau bobot itu banyaknya kerusakan jalan. Nah, itu bisa kita berikan bobot yang semakin besar, semakin lama kita lewati jalanan tersebut, berarti kita bisa memberikan bobot yang gimana? Yang semakin besar. Gitu. Jadi semakin besar bobotnya, jadi jalanan tersebut mungkin semakin panjang atau mungkin rusak juga bisa. Gitu. Lalu untuk graf berarah dan graf tidak berarah. Siapa yang bisa menjelaskan graf berarah dan graf tidak berarah? Silahkan tunjuk tangan. Oke, siapa yang mau jawab? Silahkan angkat tangannya. Graf berarah yang sisinya ke arah. Ada apanya yang sisinya? Yang ada sisinya ke arah yang ada sisinya. Yang tidak berarah, yang tidak memiliki panah. Oke, ya. Jadi, saya ingatkan kembali ya. Jadi, graf berarah itu adalah graf yang digambarkannya itu mempunyai panah. Ingat nggak? Jadi, grafnya punya panah atau punya arah dari simpul awal ke simpul tetangga. Gitu. Nah, kalau yang tidak berarah, yaitu yang nggak ada arahnya. Gitu. Oke. Jadi di sini masih bingung membedakan graf berarah dan graf tidak berarah. Justru kita perjelas di algoritma Dijkstra ini. Jadi nggak masalah kalau ada yang masih lupa ya. Jadi selama nanti saya menjelaskan, jangan cuma fokus ke hasil akhirnya, tapi juga alasan kenapa langkah tersebut dilakukan. Gitu. Karena logikanya itu kan kalian sudah pahami. Nah, nanti ketika kalian sudah memahami logikanya, kalian akan lebih mudah ketika mengimplementasikannya ke dalam program. Karena nanti si algoritma Dijkstra ini akan diimplementasikan ke Python. Oke, kita mulai masuk ke cara kerja algoritma Dijkstra. Oke, dari tadi yang saya tanyakan, hasil pretestnya tadi, itu kan kalian sudah paham graf berbobot itu seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya komputer menentukan lintasan terpendek. Nah, atau gimana caranya sih si Google Maps itu menentukan lintasan terpendek.
Nah, saya akan membuat contoh sederhana. Jadi anggap garis itu adalah jalan, terus angka-angkanya atau bobot-bobotnya itu menunjukkan waktu tempuh. Nah, terus si titiknya, vertexnya itu adalah persimpangan gitu ya. Bisa kalian anggap persimpangan atau gedung-gedung atau sesuatu yang bisa menjadi patokan gitu ya. Ini adalah graf yang titik-titiknya ini adalah saya buat tidak menggunakan ABC ya. Jadi kalian bisa anggap titik-titik ini adalah, nah sekarang coba bayangkan kalian adalah komputer. Nih. Jadi kalau kalian menjadi komputer, jadi kira-kira kalian menentukan jaraknya itu bagaimana? Ya, karena kan kita mau buat algoritma Dijkstra ya kan. Nah, jadi ketika kalian menjadi handphone saya, nah, ketika saya ketikkan rumah ke kampus Victor, nah, berapa lama kira-kira waktu tempuhnya? Tuh. Nah, jadi kita akan hitung menggunakan si algoritma Dijkstra ya. Jadi awalnya adalah rumah, terus atau A ya di sini ya, supaya lebih mudah nanti. Oke. Jadi di sini kita akan memasukkan bobot-bobotnya ya. Dimulai dari rumah dulu. Rumah ini kan A ya. Nah, di rumah A ke rumah kan tidak ada ya. Lalu ada rumah ke kampus pusat. Berapa rumah ke kampus pusat? 6. Rumah ke kampus pusat itu 6. Lalu ada rumah ke Parung. 7. Nah, ini 6A, ini 7A. Sisanya, ini kan belum dikunjungi kan? Sisanya kita gambar seperti ini. Nah, ya. Nah, sekarang ini mana yang lebih kecil? 6. Nah, ini kita garis dulu. Nah, artinya selesai. 6 di sini, ini dari B ya, atau kampus pusat. Di sini B. Dari B itu kemana aja tuh? Rumah ke Villa Pamulang. Ada. Rumah ke Villa Pamulang berapa itu? 5. 5A. Nah, berarti sekarang siapa yang lebih kecil? Villa Pamulang, ganti. Ya, berarti yang lebih kecil adalah Villa Pamulang. Itu yang E. Nah, yang E di sini, Villa Pamulang, itu dia ngarah kemana lagi? Ngarah ke Victor dan kampus pusat. Nah, kita yang ke kampus pusat dulu. Ini karena tadi 5 di sini ya. Nah, jadi 5 ini kita akan tambahkan dari hasil yang E. E sebagai Villa Pamulang ke kampus pusat adalah 4. 4 ditambah 5. 9. Berarti E ke kampus pusat itu 9. Nah, di sini kan di sebelumnya 6. Nah, kita di sini jangan menulis di bawahnya, jangan menulis yang angka lebih besar dari sebelumnya. Ya, jadi kalau ada angka yang lebih besar, contoh di sini 9. Titiknya kan E ya. Ini kan jauh lebih besar ya, yang 9. Maka kita turunkan yang atasnya. Jadi kita tidak tulis 9, tapi kita tulis 6A. Lalu ke Victor. Ke Victor itu 1. 1 ditambah 5. Jadi 6E. Nah, Parung bagaimana turun dia?
Ya, kalau tidak ada yang ditambahkan berarti dia diturunkan. Nah, sekarang mana yang lebih mau kita pilih? Yang ini atau yang ini? Nah, kita bisa pilih mana dulu nih, karena sama-sama kan. Boleh kita pilih yang Kampus Victor ini. Ya, berarti di situ ini 6 kan? Di sini D. Ya. Nah, dari D itu apa ya? Kampus Victor. Dari Kampus Victor itu kemana dia? Dari D ke Villa Pamulang kan sudah ya? Oh, udah belum? Udah. Terus ke Parung. Dari Kampus Victor ke Parung itu 10. 10 ditambah berapa ini? Tambah 6. Di sini 7. Kita tulis tidak? Kita tulis tidak? 10-nya kita tulis tidak? Nggak usah. Jadi gimana kita tulisnya apa? 7A. Nah, lalu yang kampus pusat, karena dia tidak ada kan langsung titik, ya, dari D tidak ada titik ke B atau titik ke kampus pusat, jadi kita turunkan. Nah, sekarang kita pilih antara kampus pusat sama Parung, mana yang lebih kecil? Kampus pusat. Di sini berarti B. Dari kampus pusat di situ dia kemana? Ke Parung. Nah, Parung kan sudah tidak ada ya. Berarti dia sudah diturunkan aja ini. 7A. Ya. Dari B itu tidak ada ke Parung. Iya, dari B tidak ada ke Parung. Sudah tinggal diturunkan. Berarti ini yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana kita caranya memilih dari rumah ke kampus pusat, ya, dari rumah ke kampus Victor. Nah, kita pilih di sini dia ada kampus Victor, ini adalah D. Kita tulis dulu simpulnya yang paling kampus Victornya dulu ya, D. Habis D dia ke ini nih simbolnya ini, E. Ya, atau habis dari kampus Victor ya, kita mundur nih ya, kita nulisnya mundur. Jadi dari kampus Victor kita mundur ke Villa Pamulang. Dari Villa Pamulang ke rumah. Nah, sekarang kita lihat di sini. A ya, A itu rumah ke Villa Pamulang berapa? 5 ya. Terus Villa Pamulang ke Victor 1. Jumlahnya adalah sesuai dengan yang kita hitung, 6 ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Perhitungan terkecilnya yang kita dapat adalah, jadi setelah selesai menghitung ya, kita pilih titik tujuannya dulu. Nah, setelah kita pilih titik tujuannya dulu ya, lalu kita urutkan. Contoh tadi dari kampus Victor tujuannya kan, lalu turun ke sini. Nah, ini ada vertexnya nih ya, simpulnya simpul E. E itu melambangkan Villa Pamulang. Berarti dari E itu kita mundur lagi ke A. Jadi dari kampus Victor mundur ke E, mundur E lagi di sini ke A. Makanya kita nulisnya mundur supaya nanti hasil dari Dijkstranya itu bisa terbacanya maju gini. Jadi kita tulisnya dari kanan dari kanan ke kiri. Jadi mundur dari tujuannya dulu ke tujuan awal, ya, dari titik akhir ke titik awal. Gitu. Tidak ada? Oke. Kalau sudah mulai kebayang, gimana alurnya? Nah, sekarang saya mau kalian yang menerapkan, ya. Nah, silahkan dicatat dulu graf yang saya buat. Nah, nanti diperhatikan soalnya, dikerjakan bersama temannya, teman sebelahnya boleh ya, kiri kanannya boleh.
Jadi kalian bersama teman kalian itu membuat rute, boleh dari rumah ke kampus, boleh dari tempat kerja ke kampus juga boleh, atau rute yang sering kalian lewati. Ya. Graf yang dibuat minimal itu mempunyai 5 vertex, ya. Nah, diusahakan ada lebih dari 1 alternatif jalur kayak ini. Ini kan ada 2 alternatif jalur ya. Nah, ya. Terus kalian setelah grafnya dibuat, ditentukan sendiri bobotnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Saya keliling ya. Kalau persimpangan itu bisa dibikin titik. Gimana? Nah, kalau persimpangan bisa dibikin titik, dikasih. Jadi kalau bisa biar biar nyambung ya, biar kalian lebih paham. Jadi tiap titiknya itu dikasihlah nama persimpangannya apa, atau misalkan ada Indomaret apa, nah itu boleh. Atau misalkan ada pos polisi, itu boleh. Terus B ke C nyambung, B ke D, ini D bukan? Ya. Nah, B ke D nyambung. B ke D nyambung. Ya, waktunya ya. Nah, siapa yang mau maju? Coba silakan digambarkan hasilnya. Oke, coba Hasrul diceritakan. Ini kamu bikin grafnya apa, terus bobotnya dari apa, sama kenapa milihnya hasilnya itu, rutenya itu. Untuk tadi saya ngambil jalur kereta. Untuk bobotnya saya mengambil angka 2/4 karena lebih kecil dan gak ada perbandingannya juga. Terus kenapa mulai titiknya dari A? Karena stasiun pertama yang saya ingat ini, jadi diambil ke belakang bukan ke depan. Jadi Sauk, Cisayur, Jatake, Parung Panjang. A itu sebagai Serpong titik utama, B itu Cisayur, C itu Cisauk, D itu Jatake, E itu Parung Panjang. Terus di bagian lain nih, kan di B kita bisa lihat A ke B itu 4, makanya di sini tulis A4, dan A ke C itu 2, makanya saya tulis 2A. Karena A ini nggak bisa ke D, makanya ditulis angka yang bilang. Terus A ke E itu ada, jadi saya tulis 2A. Dan kenapa saya pilih C? Oke, terima kasih ya presentasinya Hazrul. Jadi walaupun ini grafnya sama seperti saya contoh tadi, jadi begitu algoritma Dijkstra, walaupun dia mappingnya sama, tapi yang kita lihat hasil dari Hazrul itu berbeda dari hasil yang saya buat sebelumnya, ya. Nah, jadi masalahnya boleh berbeda, datanya boleh beda. Tapi cara pikirnya untuk menyelesaikannya itu tetap konsisten menggunakan algoritma Dijkstra. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya mau memastikan satu hal. Kalau nanti saya memberikan graf baru, menurut kalian apa langkah pertama yang dilakukan ketika menjalankan algoritma Dijkstra? Ketika saya membuat graf baru, yang kalian lakukan pertama kali di sini nih. Titik pertama. Ya. Titik pertama. Jadi kita harus mengetahui dulu titik awalnya di mana. Gitu.
Nah, lalu setelah itu gimana? Setelah mengetahui titik pertama, masukin apa yang lebih dekat dari titik pertama. Ya, jadi kita akan mulai memasukkan bobotnya, ya, bobotnya yang sisi yang bertetangga. Apa itu sisi yang bertetangga? Adalah sisi yang dekat gitu ya, dekat. Oke. Nah, terus kalau di tengah proses ternyata jalur yang total bobotnya lebih kecil, ternyata ditemukan jalur yang total bobotnya lebih kecil. Tapi jalur yang sudah sebentar. Nah, pada di tengah proses ternyata ditemukan jalur lain yang total bobotnya lebih kecil dibandingkan jalur yang sudah kita catat. Apa yang harus dilakukan? Nah, berarti kita harus membuat ulang atau bobotnya diperbaharui. Benar ya? Berarti alhamdulillah sudah memahami inti dari algoritma Dijkstra. Yang perlu diingat, algoritma ini tidak mencari jalur dengan jumlah titik paling sedikit, ya. Nah, tadi kan dilihat ada titiknya yang lebih banyak, ya. Tapi yang kita cari adalah bobot atau nilai dengan total yang paling kecil, gitu. Nah, sekarang kan ini kita ngitung manual. Nah, sekarang kita bayangkan kalau misalkan yang kita hadapi adalah ribuan vertex atau ratusan vertex, bisa nggak dihitung manual? Enggak. Nah, jadi kenapa itu alasannya algoritma Dijkstra diimplementasikan ke program. Jadi alasannya adalah supaya kita bisa menghitung tadi ratusan vertex itu, ya, supaya logikanya tetap sama, rumusnya tetap sama. Tuh. Nah, jadi yang hitung kalau sudah ribuan vertex kita atau komputer. Nah, jadi kalau yang tadi yang adalah kalian dengan kurang dari 10 vertex, ya, itu kalian yang melakukan supaya kalian memahami bagaimana alur Dijkstra. Nah, kalau sudah ratusan berarti kalian butuh menggunakan bahasa pemrograman. Nah, biasanya bahasa pemrogramannya yang digunakan adalah Python atau C++. Jadi fokusnya bukan membuat program yang susah, tapi menerjemahkan langkah-langkah algoritma Dijkstra yang kita kerjakan secara manual menjadi sebuah program. Jadi kalau misalkan kalian bikin program Dijkstra menggunakan Python, itu nggak ada lebih dari 50 baris, nggak ada. Ya, jadi bahasa pemrogramannya menggunakan Python itu mirip dengan C++. Gitu, ya. Oke, ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya kalian hari ini. Hari ini kalian tidak hanya menghitung algoritma Dijkstra, tapi mempelajari bagaimana memodelkan permasalahan yang kalian hadapi. Jadi permasalahan nyata sebuah graf, ya. Permasalahan yang kalian hadapi menjadi sebuah graf, ya. Lalu menemukan solusinya, seperti tadi Hazrul, ya. Jadi kalau logikanya sudah dipahami, nanti kalian lebih mudah mengimplementasikan ke dalam program. Terima kasih, sampai jumpa, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.